Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hayya nabda darsana bi qiraatil Fatihah ma'an ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Materinya berjudul iqtibas. Iqtibas ini kadang juga diartikan sebagai kutipan. Ya, iqtibas diartikan menyalin atau mengutip. Biasanya secara umum ada yang menyebutnya ini memang kutipan secara umum ya, artinya misal kita apa namanya kata-kata mutiara itu kan ada dinamakan iktibas juga. Tapi dalam ilmu balaghah, iktibas ini adalah tadminu an-nathri aw syari syai'an minal Qur'anil Karim awil hadits syarif min ghairi dalalatin ala annahu minhuma wa yajuzu an yughayyira fil atharil muqtabis qalilan. Iktibas adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis, disisipkan ke dalam kalam, nasar atau prosa, ataupun syair, tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip tersebut diambil dari Al-Quran. Biasanya kan kalau mengutip itu ada catatan kakinya misalnya ya. Kalau ini di Quran surah misalnya, Quran surah eh, Al-Hajj misalnya ayat sekian gitu kan. Itu kan benar-benar memang kutipan diambil dari Al-Quran dan penulisnya itu memberitahu. Kalau ini tidak ada petunjuk kalau itu dari Al-Quran. Jadi seakan-akan ayat atau hadis tadi merupakan bagian dari kalam nasr atau syairnya. Seakan-akan bagian dari karya penulis tersebut. Wa yajuzu an yughayyira fil athari al-muqtabis qalilan. Dan pengutip ini diperbolehkan juga untuk melakukan sedikit perubahan, menyesuaikan dengan karyanya tersebut. Jadi iktibas itu mengambil ayat ataupun hadis dari Al-Quran, ayat dari Al-Quran atau hadis ya yang disisipkan ke dalam karya penulisnya, entah itu berbentuk prosa. Prosa artinya ini ya yang tidak berupa syair begitu, tidak berupa bait-bait melainkan paragraf-paragraf atau dalam bentuk syair yang berupa bait demi bait. Sebuah prosa atau syair disisipi penggalan dari Al-Quran dan hadis tanpa menjelaskan bahwa petikan tersebut diambil dari Al-Quran atau hadis tersebut. Biasanya kalau kita mengutip Al-Quran itu kan kita cantumkan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, misalnya ayatnya apa, kemudian Quran surah apa. Atau kita mengutip hadis, maka kita mengawali dengan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti rawahu misalnya Al-Bukhari dan sebagainya. Sedangkan dalam iktibas, isyarat atau petunjuk bahwa itu diambil dari Al-Quran dan hadis itu tidak disebutkan, ya langsung saja begitu. Misalnya potongan atau penggalan ayatnya disebutkan, dimasukkan di dalam karya penulis tadi. Contohnya ada di eh, ucapan Abdul Min Al-Isfahani, La tagurrannaka minaz zalamati kasratul juyushi wal ansori. Ini diambil dari ini ya, ayat innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Janganlah engkau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan pelindung. Ini ucapannya Abdul Mukmin Al-Isfahani ini kan maknanya adalah ini, janganlah engkau tertipu daya pada kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan pelindung. Ini disarikan, diambil sari maknanya itu dari ayat innama nu'akhiruhum.
liyaumin tashkhasu fihil absar. Jadi apa namanya ayat Al-Qur'an, ada suatu ayat di Al-Qur'an yang menceritakan tentang suatu apa ya suatu peperangan yang di apa namanya terjadi di masa Rasulullah. Orang mukmin ini merasa ini ya apa namanya merasa agak sedikit sombong gitu karena mereka merasa bahwa pasukannya ini banyak. Bala tentara itu artinya pasukannya dia banyak, kemudian merasa aman. Wah, ini pasti menang nih gitu. Pede begitu ya. Tapi kemudian malah justru karena mereka itu terlena, merasa akan menang, merasa akan aman-aman saja, sehingga malah mereka jatuh ke dalam kekalahan. Sampai banyak dari mereka itu kabur begitu. Nah, ini diceritakan dalam Al-Quran, kemudian diucapkan dengan kalimat yang disampaikan oleh Al-Isfahani ini. La tagurrannaka. Janganlah kalian sampai tertipu dalam kezaliman sebab adanya pasukan yang begitu banyak. Dan Ansor juga kan ini ya, bala bantuan itu. Penggunaan iktibas berfungsi memberi penekanan pada suatu kalimat dan menunjukkan kecakapan pembicara atau penulis dalam menghubungkan perkataannya dengan ayat atau hadis yang dikutip. Ini yang pertama adalah memberi penekanan. Karena kalau ibaratnya ya, orang yang misalnya menyampaikan suatu mauidhah, pasti kan biasanya mengutip ayat atau hadis untuk menguatkan apa yang dia sampaikan kan. Misalnya perintah untuk bersilaturahim, pasti dia mengutip ayat atau hadis untuk menguatkan apa yang dia sampaikan. Dalam hal ini juga sama, karya para penyair, para sastrawan pada zaman dahulu juga mengutip ayat-ayat atau hadis untuk menekankan makna yang dia sampaikan. Sekaligus, fungsi yang lain adalah menunjukkan kecakapan pembicara atau penulis dalam menghubungkan makna ayat atau hadis dengan apa yang dia sampaikan. Kalau orang yang ini ya mengutip ayat atau hadis atau kita sebut misalnya dai, pasti dia memiliki kompetensi atau kecakapan pemahaman terhadap ayat atau hadis. Begitu juga dengan sastrawan pada zaman dahulu untuk menunjukkan bahwa dia ini cakap atau mahir dalam memahami makna ayat dan hadis dihubungkan dengan karyanya. Ini dengan cara menggunakan teknik iktibas tadi atau kutipan. Pembagian iktibas ini yang pertama adalah sabitul ma'ani, yakni yang tidak berubah dari makna aslinya seperti contoh sebelumnya tadi. Contoh ini ya, la tagurrannaka minaz zalamati kasratul juyush dan ila akhirih. Yang kedua, sedikit diubah wacananya seperti kata seorang penyair, qad kana ma khifta ayyakuna inna ilaihi roji'una. Sungguh telah terbukti apa yang engkau takuti. Sesungguhnya kami kembali, kami semua akan kembali kepada Allah. Maka ini alifnya ini aliful isba ya namanya. Alif yang digunakan untuk memanjangkan harokat pada syair pada akhir bait. Itulah mengapa roji'una dibaca panjang, ayyakuna juga panjang. Nah, ini diambil dari ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Di penggal dikutip dengan menghilangkan eh, satu iya ini ya dengan mengubah teks atau redaksinya kan. Inna ilallahi bukan inna lillahi wa inna ilaihi tapi inna ilallahi raji'una. Pada syair di atas maknanya tidak berbeda namun redaksinya sedikit diubah untuk menyesuaikan dengan wazan syair ini.
Ini sebenarnya di sini ya, di tengah-tengah sini nih. Qad kana ma khifta ayyakuna inna ilallahi raji'un. Harusnya ini di apa namanya di spasi kemudian dikasih penggalan misalnya begini. Kayak ini ya. Ini kan dipisah ya. Syatar pertama dan syatar kedua. Jadi kalau yang pertama tadi tidak diubah, kalau yang kedua ini redaksinya sedikit diubah, tapi maknanya masih tetap. Yang ketiga muhawwal, yakni maksud dan makna dalam syair berbeda dengan makna pada sumber. Contohnya, lain akhta'tu fi madhika, mah ma akhta'tu fi man'i. Laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dhi zar'in. Ada kata-kata wadin ghairi dhi zar'in. Ini kan mirip ya dikutip atau mirip sama seperti ayat yang ada di Al-Qur'an. Yang ini apa namanya syairnya berarti kalau aku salah dalam memujimu, lain akhtatu fi madhika, ma akhtatu fi man'i. Maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Laqad anzaltu hajati. Sesungguhnya aku telah menempatkan kebutuhanku biwadin ghairi dhi zar'in. Pada lembah yang tidak ada tumbuhannya. Syair ini diambil dari ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Beliau mendoakan anak turunnya yang ini ya menempati tanah Mekah. Tanah Mekah kan pada zaman dahulu ini tanah kosong yang tandus, tidak bisa ditumbuhi pepohonan begitu. Biwadin ghairi dzi zar'in. Makna lembah yang tidak ada tumbuhannya ini adalah kota Mekah di ayat tersebut ya. Sedangkan maksud dari syair yang ada di atas itu yang dimaksud dengan biwadin ghairi dzi zar'in adalah laki-laki yang tidak memiliki kebaikan atau tidak berguna. Ini kalau sedikit dikorek lagi ya pemahamannya. Lain akhta'tu fi madhika. Kalaupun aku salah dalam memujimu, aku kira kamu ini orang yang hebat, aku puji-puji. Ternyata aku salah, maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Tidak akan salah. Laqad anzaltu hajati. Aku telah menempatkan kebutuhanku. Aku punya kebutuhan dan aku gantungkan kepada wadin ghairi dzi zar'in, kepada lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Artinya, aku menggantungkan kebutuhanku pada laki-laki yang enggak berguna. Misalnya ini diucapkan oleh, mohon maaf ya ini contoh saja. Seorang istri yang suaminya ini nggak mau bekerja. Ini kan dia mengucapkan kemudian, aku telah menempatkan kebutuhanku, aku gantungkan kepada laki-laki yang nggak berguna, yang ibaratkan dengan wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak menghasilkan begitu. Nah, ini perumpamaannya. Dan yang dimaksud di dalam ayat serta di dalam syair kan beda. Kalau yang di ayat ini memang berupa lembah, benar-benar lembah ya, yang tidak ada tumbuhannya, tandus, yang dimaksud adalah kota Mekah. Kalau di syair ini adalah perumpamaan untuk menyebutkan seorang laki-laki yang tidak berguna, tidak menghasilkan. Untuk dapat lebih memahami materi iktibas ini, teman-teman dapat memperhatikan mind mapping di bawah ini. Dari sini ya, ini iktibas ta'rifnya adalah tadminun nathri aw syi'ri syai'an minal Qur'anil Karim awil hadis asyarif min ghairi dalalatin ala annahu minhuma. Wa yajuzu ayyu ghayyira fil athari al-muqtabis qalilan. Tadi mengutip Al-Quran atau hadis dimasukkan ke dalam sebuah prosa, kalam nasar atau syair tanpa menunjukkan bahwa itu adalah dari Al-Quran ataupun hadis.
serta diperbolehkan juga untuk mengubahnya sedikit. Iktibas terbagi menjadi tiga, yakni sabitul ma'ani, tidak berubah dari makna aslinya. Kemudian yang kedua, sedikit dirubah redaksinya, wacananya yang dimaksud adalah redaksinya ya. Redaksinya sedikit diubah meskipun yang dimaksud adalah sama. Sementara yang ketiga, muhawwal ini maksud dan makna dalam syair berbeda dengan sumber yang dikutip, berbeda dengan Al-Quran atau hadisnya. Ini sudah selesai materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Em, itu cara mudah menganalisisnya gimana Ustaz? Bagaimana untuk Cara menganalisis? mempermudah menganalisis misalkan ada suatu syair ini berasal dari Al-Quran atau hadis. Ya, itu berarti bergantung pada pengetahuan kita terhadap ayat dan hadis. Hmm. Kalau misalnya, oh ini kata-katanya kayak nggak asing ya, kayak ada di Al-Quran, misalnya begitu. Itu bisa kita kembalikan ke Al-Quran. Sekarang kan pakai ini mesin pencarian gampang ya. Kalau Al-Quran di aplikasi misalnya, ada fitur pencarian itu, kita ketik saja kata-katanya. Maka akan muncul ayatnya. Itu bisa, oh iya ternyata ini diambil dari Al-Quran, begitu. Kalau hadis, ya mungkin ini ya, pakai Google lah bisa. Jadi sebenarnya Google itu bisa kita fungsikan kalau kita sudah punya bekal terlebih dahulu, bukannya kita kosongan terus nyari di Google. Yang salah kadang. Sebagai referensi aja. Ya, betul. Hmm. Nah, ini ada, saya lagi buka web ini. Contoh-contoh iktibas. Terus saya mau ngomong contohnya mana lagi? Ada pula Ustaz, ini kan udah ada apa? Udah ada contoh ayat jadi gampang. Sudah terlihat ini layarnya sudah berpindah. Udah Nah, Ustaz ya. Masya Allah, teks Arab semua. ini saya kadang tuh nggak terlalu suka sama font di web Arab tahu kayak kurang jelas ya bagi saya. Fontnya kurang atau susah susah dibaca. Ini contohnya, qala Ibnu Sana al-Mulk rahalu falastu musailan an darihim. Ana bahi'un nafsi ana atharihim. Ana bahi'un nafsi ini ada di Al-Quran. Bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu kan ya. Di surah Al-Kahfi ya. Hmm. Ala atharihim wa aslul ayah nih ini. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini kan ada sedikit perubahan, yakni dengan mengubah domirnya kan, awalnya bahiun nafsaka diganti menjadi ana bahiun nafsi. Ini kalau ada sedikit perubahan kata, berarti termasuk iktibas yang apa tadi? Yang kedua Hmm. itu, Yang kedua yang diubah sedikit wacananya ya. ya, Hmm. termasuk iktibas. Yang pertama tadi sabitul makna, yang kedua, Yang oh nggak ada kedua, namanya, nggak ada namanya ini. yang Yang kedua pokoknya ya. ketiga, Yang ketiga muhawwal tadi. kedua.
Kemudian ada lagi contoh عندما قابلتها شعرت بأنني مرتاحة عند حديثي معها. Wah, ini romantis ini. ليس غريبا فالأرواح جنود مجندة. عندما قابلتها شعرت بأنني مرتاحة. Ketika aku berjumpa dengannya, aku merasa tenang, merasa nyaman. عند حديثي معها. Ketika berbicara bersamanya. Domirnya ini hai, berarti yang mengucapkan adalah laki-laki untuk seorang perempuan. Laisa ghoriban, gak aneh. Fal arwahu junudun mujannadatun. Karena jiwa-jiwa ini sebagaikan tentara mujannadatun yang apa ya, di ini apa namanya, lupa. Al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arufa minha iktalafa. Junudun kan tentara ya, mujannadatun yang saling apa ya, ini diambil dari iktibas dari hadis Rasul, al arwahu junudun mujannadatun. Hmm. Fama ta'arofa minha i'talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jiwa-jiwa itu dipertemukan dengan apa? Jiwa yang sefrekuensi begitu. Kalau mereka berkenalan kemudian cocok, kalau yang apa namanya, berselisih tidak cocok, ya ikhtalafa, berbeda. Mujannatun. Kemudian ini, qala asy-syair, la tut'imu fin nazri min nailihi. Hayhata hayhata lima tu'aduna. Ini sama persis kayak di Al-Quran. Hayhata hayhata lima tu'aduna. Berarti ini termasuk yang sabitul makna tadi. Oh, sudah makna. Yang sama persis. Kemudian yang kedua, la tu'ashir ma'syaran dallu al-huda fasawa'un aqbalu am adbaru badatil bagda'u min afwahihim walladzina yahfawna minha akbar. Nah ini, qad badatil bagda'u min afwahihim, ini ada di Al-Quran. Hmm, qad, nah betul. Qad badatil bagda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jannada jamaah tadi ya, yang junudun jannadatun, al arwahu junudun mujannadatun. Jiwa-jiwa itu ibarat eh, tentara yang dikumpulkan. Artinya, apa namanya, jiwa-jiwa itu selalu dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Sebelum nyambung, Ustazah. Belum nyambung. Belum. Masih bingung masih ngapain dari tadi. Ini apa namanya? Pokoknya kalau ada syair misalnya ya, kebanyakan kan syair. Syair kalau ada penggalan yang itu diambil dari Al-Qur'an, dan kita misalnya, oh kayaknya pernah baca deh ini. Di Al-Qur'an ada. Oh, kita cari di Al-Qur'an ada. Oh, berarti ini dia syairnya ini, penyairnya ini memakai teknik iktibas, teknik kutipan ya. Ini ada lagi ya, qala syair di baris yang terakhir ini. Innamal a'malu binniyati. Nah, ini kalau ini pasti semuanya tahu kan? Innamal a'malu binniyati. Qad nassahu an sayyidil khalqi Umaru. Kalau ada ini, oh innamal a'malu binniyat bukannya hadis ya? Iya, berarti syair ini atau penyairnya ini menggunakan teknik iktibas. Dia mengambil atau mengutip dari hadis Nabi. Gimana, Ahli Zaran? Untuk yang ini, dari contoh innamal Insya a'malu Allah. binniyat bisa di ini kan, bisa nangkep kan? Oh iya, ada kan hadis yang gitu. Bisa, insya Allah. Nggak terlalu asing didengar, Ustazah. Gimana? Nggak terlalu asing didengar kata-katanya. Oh, asing ya.
Iya sih Ya, kalau kalau yang asing-asing kayak susah apa ini. ya, ya karena memang syair kan jarang jarang dibaca ya. Kecuali memang mempelajari tentang itu. Tapi kalau ada contoh-contoh yang dikumpulkan begini, kita bisa lihat kira-kira apa yang diambil dari Al-Quran, mana yang diambil dari hadis. Kalau yang Al-Quran kebanyakan ini sih, ya agak familiar biasanya. Begitu. Ada pertanyaan? Tata Umi Syita dan Ukti Niki hmm, sudah ini ya, sudah bisa mengikuti ya tadi. Tidak saja. Nah, di dalam yakun hunaka soal, anak tafi, as-sukutu yadullah ala na'am. Bismillah. Bingung mau nanya apa lagi Ustazah? Ya, betul sih. Ya, emang kayak gitu. Cuman ini kan mengutip dari Al-Quran Apa dan yang mau hadis. ditanya masih bingung. Boleh, nanti cari saja ini contoh-contoh di Soalnya aku nggak internet. keluar. Baik, Aduh. eh, untuk malam ini kita cukupkan dulu. Besok kita libur ya. Terima Ya, kasih. Syukran jazilan ala hudurikum wa musyarakatikum. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta' wan nisyan. Ayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah.